Halo, perkenalkan nama saya Angelina Peleng dan NIM 2214201019 dari kelas A1 semester 4 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di video ini saya akan membahas mengenai keselamatan pasien. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar. Keselamatan atau safety adalah bebas dari bahaya atau risiko hazard. Hazard atau bahaya adalah suatu keadaan atau perubahan atau tindakan yang dapat meningkatkan risiko pada pasien. Keadaan adalah setiap faktor yang berhubungan atau mempengaruhi keselamatan pasien akibat dari agent atau personal. Agent adalah substansi, objek, atau sistem yang menyebabkan perubahan. Keselamatan pasien atau patient safety adalah proses pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diberikan secara aman. Pasien bebas dari harm atau cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi seperti penyakit, cedera fisik, sosial, psikologis, cacat, dan kematian. Tujuan keselamatan pasien. Yang pertama aman, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Kedua efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk dapat menerima pelayanan. Yang kelima, efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan keperluan. Dan yang keenam, pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kebijakan keselamatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Budaya keselamatan pasien. Keselamatan pasien harus dijadikan budaya oleh semua tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak saling menyalahkan jika terjadi suatu harm pada pasien. Keselamatan pasien harus disadari dan menjadi ruh untuk setiap tenaga kesehatan. Budaya keselamatan pasien dapat berjalan baik jika setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran, keterbukaan, dan kejujuran. Fasilitas kesehatan harus memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap budaya keselamatan pasien. Kepemimpinan yang efektif mendorong individu untuk melakukan komunikasi secara efektif, saling percaya, memiliki persepsi yang sama, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tinggi dan aman, serta memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan masalah jika terjadi insiden keselamatan pasien. Semua orang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan pasien, sehingga perlu ada struktur organisasi yang baik dengan tata kerja yang jelas agar budaya keselamatan pasien berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem pelayanan. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dihadapkan pada risiko kejadian tidak diharapkan. Sistem pelayanan kesehatan yang menerapkan prinsip keselamatan pasien perlu meminimalkan kejadian tidak diinginkan, tetapi tetap memperhatikan faktor kelebihan dan kekurangan faktor manusia sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Error adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu hal yang direncanakan untuk mencapai luaran yang diinginkan. Error dapat terjadi karena adanya situasi tertentu dan adanya faktor individual yang menjadi predisposisi terjadinya error. Faktor yang mempengaruhi I'm safe
illness, medication, stress, alcohol, fatigue, emotion. Sistem ini terdiri dari struktur, proses, dan outcome. A. Struktur. Seluruh komponen dari fasilitas organisasi, administrasi, fasilitas fisik, lingkungan, staf, dan peralatan. B. Proses. Seluruh langkah-langkah aktivitas, apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. C. Outcome. Suatu produk, hasil atau efek praktikal yang merefleksikan kesembuhan pasien dengan biaya yang efektif dan efisien. Sistem pelayanan harus menjamin pelaksanaan asuhan pasien lebih aman melalui upaya yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya. Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem pelayanan agar dapat menjamin keselamatan pasien harus menerapkan hal-hal berikut: standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, 7 langkah menuju keselamatan pasien, 5 prinsip keselamatan pasien. Demikianlah pembahasan saya mengenai keselamatan pasien, dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan sebelum saya mau mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di kampus ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Pertanian, Hukum, Fisip, Sastra, dan Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa lihat link yang ada di bawah ini. Baiklah, sekian dan terima kasih.